Halo, selamat siang adik-adik. Kita ketemu lagi di channel Zevanya Daniela ya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang lanjutan sistem indera, yaitu tentang sistem indera kelima, semuanya mengenai kulit ya. Oke, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, kemudian share ke teman-teman ya. Jadi bisa berguna untuk banyak orang. Oke, yuk kita mulai membahas tentang kulit. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang fungsi kulit ya. Yang pertama pastinya karena ini kita membahas tentang sistem indera, pastinya dianya adalah sebagai indera peraba ya. Oke, nanti di slide berikutnya saya akan banyak membahas tentang indera peraba ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu dia sebagai alat ekskresi. Nah, ini kalian bisa lihat di video saya tentang sistem ekskresi ya. Di sini dia mengapa dia bisa sebagai sistem ekskresi, karena adanya kelenjar keringat atau sudorifera glandula ya, yang terdapat di lapisan dermis ya. Nanti dia bekerja sama dengan hipotalamus, kemudian dianya akan mengatur suhu tubuh kita ya. Oh, ini berarti salah satunya adalah fungsi nomor 3, yaitu pengaturan suhu tubuh. Jadi kulit sebagai alat untuk mengatur suhu tubuh kita ya, bekerja sama dengan hipotalamus yang terdapat di otak ya. Kemudian nomor 4 dan 5, melindungi organ tubuh yang ada di bawahnya dan melindungi tubuh dari bibit penyakit. Nah, ini berhubungan dengan sistem imunitas tubuh kita ya. Jadi kulit ini memang sebagai salah satu organ untuk pertahanan non-spesifik eksternal ya, secara fisik ya, atau pertahanan lapisan pertama. Jadi sebelum mikroba atau bakteri masuk, dianya akan dihalangi oleh kulit terlebih dahulu ya. Kemudian ada tempat pembentukan vitamin D, ini sangat berguna ya untuk pembentukan tulang kita ya, gigi. Kemudian ada tempat penimbunan lemak ya. Oke, jadi ini adalah fungsi kulit. Kemudian kita akan masuk ke struktur kulit ya. Nah, di struktur kulit ini kalian bisa lihat gambarnya ya. Oke. Nah, di sini ada 3 lapisan utama pada kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Bisa kalian lihat ya. Nah, epidermis, kita ke epidermis dulu ya. Nah, epidermis ini disebut juga dengan kulit ari ya. Ini adalah lapisan terluar dari kulit kita yang terus-menerus berganti, karena memang dia terdiri dari sel-sel yang mati dan terus akan digantikan ya. Kemudian di epidermis juga tidak mengandung pembuluh darah, jadi kalau kita mengalami gesekan yang mengenai kulit epidermis tidak akan berdarah karena dia tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian di epidermis itu ketebalannya berbeda-beda loh di setiap tubuh kita. Tapi yang pasti kalian harus tahu bahwa pada telapak tangan dan telapak kaki itu adalah bagian yang paling tebal, epidermis yang paling tebal, yaitu sekitar 400 sampai 600 mikrometer. Ya. Oke, kalau di tempat-tempat lain selain daripada di telapak tangan dan telapak kaki kita, itu ketebalannya hanya 75 sampai 150 mikrometer ya. Oke, jadi kalian udah tahu ketebalannya itu berbeda-beda ya kulit epidermis kita. Kemudian di kulit epidermis kita itu terdapat 5 lapisan ya. Jadi ada stratum corneum yang paling atas dulu ya, yang kita paling atas ya. Yang paling atas yaitu stratum corneum atau disebut dengan lapisan tanduk ya. Ini yang terdiri dari kulit mati ya. Tapi apakah kalau kulit mati itu kalau kita kan harus membersihkan kulit mati itu supaya terbuang, apakah dia akan menjadi tipis? Tidak ya, karena nanti ada sel lapisan di bawahnya yang menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan kulit mati yang sudah terbuang. Oke. Kemudian di bawah lapisan stratum corneum terdapat namanya stratum lucidium atau disebut dengan lapisan bening ya.
Kemudian di bawah lucidium ada stratum granulosum. Yang keempat ada stratum spinosum. Dan yang terakhir ya di paling bawah batas antara epidermis dengan dermis yaitu stratum germinativum atau disebut dengan lapisan basal ya. Jadi kalau ada kata lapisan basal itu adalah stratum germinativum. Nah, disinilah terdapat sel melanosit ya. Sel melanosit ini yang menghasilkan melanin ya. Jadi memberikan warna pada kulit kita. Jadi kalau dia menghasilkan melanin yang banyak, berarti kulit kita akan semakin gelap ya. Kemudian juga terdapat ini sel saraf yaitu Merkel. Nah, Merkel ini adalah salah satu sel yang digunakan untuk peka, maksudnya peka terhadap sentuhan dan tekanan ringan. Cuma satu-satunya yang ada di epidermis yaitu Merkel. Sedangkan sel reseptor kulit yang lainnya itu semuanya terdapat di lapisan dermis ya. Oke, jadi ingat kalian bahwa reseptor kulit hanya Merkel saja yang terdapat di lapisan epidermis. Yang lainnya semuanya terdapat di epidermis. Oke, kita masuk ke lapisan epidermis ya. Di sini disebut lapisan yang sebenarnya. Tempat ujung saraf sensorik berada di sinilah ya, kecuali tadi Merkel ya. Oke, nah di dermis ini terdapat pastinya terdapat kelenjar keringat ya, ini sudorifera ya. Kemudian ada kelenjar minyak atau sebaceous glandula ya. Ini kelenjar minyak ini biasa terdapat di sekitar folikel rambut. Dia menghasilkan sebum atau minyak yang digunakan untuk melumasi kulit rambut ya dan kuku biasanya ya. Kemudian selain kelenjar-kelenjar tadi ada pembuluh darah di dalam dermis ini ya, baik arteri maupun vena. Kemudian juga ada otot penggerak rambut, ada folikel rambut, akar rambut dan ujung-ujung saraf selain Merkel. Ya, nanti slide berikutnya kita akan mempelajari tentang ujung-ujung saraf yang terdapat di lapisan dermis. Oke. Nah, kemudian di bawah lapisan dermis terdapat lapisan lemak atau yang disebut dengan hipodermis, ya. Hipodermis ini terdiri dari lapisan lemak yang digunakan untuk menghangatkan tubuh kita sebagai cadangan makanan, kemudian pelindung tubuh kita dari benturan, ya. Sekarang kita akan membahas tentang reseptor pada kulit ya. Jadi di slide ini kita hanya membahas tentang kulit sebagai indera peraba ya. Nah, kulit sebagai indera peraba karena di kulit itu terdapat reseptor yang bisa berupa mekanoreseptor maupun termoreseptor yang menuju ke otak maupun sumsum tulang belakang ya. Nah, jadi kulit itu menyadari nanti adanya sentuhan, tekanan, kemudian suhu lingkungan kita, kemudian rasa sakit maupun nyeri ya, kemudian tekstur benda-benda. Jadi kita bisa mengetahui mengenai hal tersebut dengan adanya kulit ya. Nah, ini penting banget untuk orang yang buta ya, dimana dia bisa mengenal huruf braille ya melalui kulit, khususnya kulit jari tangan mereka. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Jadi kalau saya sih salah satu fungsi terpenting daripada kulit sebagai indera peraba itu juga adalah menyampaikan rasa belas kasih. Misalkan contohnya ya, kalau ada orang yang misalkan contohnya bayi yang baru lahir aja, kalau kita belai ya, dia akan merasa aman dan nyaman
Ya, karena apa? Karena dia merasakan sentuhan dari orang yang dikasihinya, sehingga dia merasa oh tidurnya lebih lelap ya. Itu salah satu fungsi dari yang terpenting dari indera peraba kita. Oke. Nah, tadi saya udah bilang bahwa di kulit terdapat reseptor ya. Nah, sekarang kita lihat reseptor apa saja yang terdapat di kulit ya. Nah, reseptor di kulit itu ada dua sebenarnya, dua bagian. Yang pertama itu adalah ujung saraf yang terbungkus kapsul jaringan ikat atau yang disebut dengan corpuscle ya. Dan yang satunya lagi adalah yang tidak terbungkus ya, atau yang disebut dengan ujung saraf bebas atau ujung saraf telanjang. Nah, sekarang kita ke yang ujung saraf yang terbungkus kapsul jaringan ikat dulu ya. Di sini ada yang namanya Pacini ya, corpuscle Pacini. Oke. Nah, Pacini ini untuk merasakan tekanan yang kuat. Jadi dia peka terhadap tekanan yang kuat. Sehingga apa? Sehingga dia berada di bawah daripada jaringan lapisan epidermis, malah mendekati ke jaringan di bawahnya, lapisan di bawahnya lagi ya. Jadi dia ada di paling bawah dermis. Oke. Kemudian dia paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, kemudian jari, puting, tendon, ligamen ya, dan genital eksternal. Nah, bentuknya kalian bisa lihat nih. Bentuknya bundar atau lonjong ya, dan dia ukurannya lebih besar daripada yang lain. Ya, kurang lebih sekitar panjangnya 2 mm dan diameternya 0,5 sampai 1 mm. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuknya mirip bawang. Oke. Ya, itu paling bawah itu. Kemudian ada lagi yang namanya corpuscle ruffini. Ini peka terhadap panas. Oke. Dia ditemukan pada kapsula sendi ya, di bagian dermis juga. Ya, walaupun tidak sedalam corpuscle Pacini. Oke. Kemudian yang lain lagi yaitu corpuscle Krause. Ini peka terhadap rasa dingin. Ya. Jadi banyak terdapat pada dermis bibir, kemudian genital eksternal ya. Nah, bentuknya bulat ini, bundar maksud saya ya. Oke, kalian bisa lihat tuh gambarnya ya. Bentuknya bundar. Kemudian ada yang namanya yang lempeng Merkel ini. Nah, ini terdapat di ini ya, di epidermis. Oke, lempeng Merkel itu dia peka terhadap sentuhan dan tekanan ringan. Dia letaknya di epidermis. Ya. Kemudian ada juga Meissner ya. Meissner ini dia peka terhadap sentuhan juga ya. Kemudian bentuknya silindris. Dia biasanya tegak lurus pada kulit ya, dekat dengan epidermis tapi masih di dermis. Biasanya lempeng Merkel dan Meissner ini menyusun sidik jari ya. Dia sangat membantu orang-orang yang buta ini mengenal huruf Braille ya. Kemudian ada satu lagi yaitu ujung saraf bebas. Berarti dia tidak terbungkus dengan jaringan ikat atau corpuscle ya. Dia peka terhadap rasa sakit dan nyeri. Itu ya dia sana. Nah, itulah reseptor pada kulit kita. Penyakit-penyakit pada kulit ya, yang pertama adalah jerawat. Nah, jerawat ini sering banget terjadi pada masa-masa seusia kalian ya. Jadi adik-adik SMP maupun SMA, kadang yang masih kuliah pun masih sering mengalami ini ya. Nah, jerawat ini adalah
pori-pori kulit yang tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Ya, penyebabnya bisa wajah yang kotor atau kurang bersih ya. Kemudian ada juga perubahan hormonal. Nah, wajah yang kotor itu membuat pori-pori tersumbat. Bisa oleh debu, bisa juga oleh bakteri yang namanya Propionibacterium acne ya. Propionibacterium acne itu hidup di saluran kelenjar minyak atau sebaceous ya. Bakteri ini menghasilkan zat yang namanya asam propionik ya. Itu bisa menimbulkan iritasi daerah di sekitarnya. Jadi kalian jangan mencoba untuk memegang wajah pada saat jerawatan ya, karena bakteri ini bisa menimbulkan iritasi di sekitarnya. Jadi timbul lebih banyak lagi jerawat ya. Nah, bakteri ini bisa didapatkan dari debu, handuk yang kotor ya, kuas-kuas make up gitu ya. Kemudian bisa juga jari-jari tangan ya, kuku-kuku yang kotor. Nah, ini juga nggak kalah nih, HP, handphone kalian harus bersihkan karena handphone kalian pada saat kita pakai menempel di wajah kalian sehingga kotorannya akan menempel juga di wajah kalian ya. Jadi jangan lupa untuk selalu membersihkan wajah. Oke. Nah, ada juga yang disebabkan karena perubahan hormonal ya, sehingga merangsang kelenjar minyak yang ada di kulit itu lebih aktif bekerja sehingga menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut maupun pori-pori pada kulit, apalagi bercampur dengan sel kulit yang mati, debu dan bakteri ya. Nah, perubahan hormonal ini bisa disebabkan karena menstruasi, kemudian kehamilan atau pemakaian pil KB, obat-obatan tertentu, kemudian stres juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan hormonal ya. Jadi stres bisa menyebabkan jerawat juga loh ya. Nah, jerawat ini ada beberapa nih ya. Ada yang berupa jerawat-jerawat kecil yang tertutup dengan kulit kita, itu namanya komedo ya. Bisa berupa putih-putih ataupun hitam-hitam seperti yang ada pada gambar ya. Bisa juga jerawat batu. Nah, ini jerawat yang seperti jerawat biasa tapi lebih parah ya. Radangnya jauh lebih parah dari jerawat biasa. Ini kalian harus ke dokter biasanya ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya psoriasis. Ya, psoriasis ini disebabkan sistem imun yang abnormal sehingga menyebabkan sisik-sisik putih pada siku, lutut, kulit kepala yang sering banget itu terjadi di kulit kepala ya. Ini sistem imun yang abnormal ini menyebabkan proses bergantian kulit sangat cepat. Biasanya yang normalnya kan pergantian kulit itu 21 hari sampai 28 hari. Tapi karena sistem imun yang abnormal tadi, maka pergantian kulit akan menjadi 2-4 hari saja sehingga menimbulkan sisik-sisik putih tadi. Ya, ini adalah kelainan kulit bersifat genetis atau keturunan, ya. Kemudian ada yang namanya skabies. Nah, di skabies nih hati-hati nih. Itu sangat menular, ya. Karena disebabkan oleh sejenis tungau ya. Ini cepat sekali menularnya. Dia seperti merah gatal ya. Itu disebabkan karena tungau tadi dan cepat menular. Jadi jangan gantian baju atau gantian handuk ya. Oke. Kemudian nomor 4, eksim atau dermatosis atopik. Ini hampir sama seperti psoriasis ya. Jadi penyebabnya juga sistem imun yang lemah.
kulit jadi merah, kering, kemudian gatal, menebal. Biasanya pada tangan, kaki ya. Nah, inilah penyakit-penyakit pada kulit.